Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Di sini kita akan membahas tentang expander ya. Dalam pertemuan ini kita akan mensimulasikan operasi expander untuk memodelkan proses ekspansi. Selanjutnya kita akan dapat menentukan suhu keluar expander pada efisiensi tertentu. Expander pada umumnya digunakan untuk memodelkan turbin dan turbo expander ya. Operasi expander digunakan untuk menurunkan tekanan dari suatu aliran gas sehingga dihasilkan aliran gas dengan tekanan yang lebih rendah dan kecepatan yang tinggi. Dalam suatu proses ekspansi akan terjadi dari energi internal menjadi energi kinetik dan terakhir menjadi shaft work ya. Kerja yang dihasilkan dari suatu proses ekspansi dapat dimanfaatkan untuk penggerak kompresor atau peralatan rotating lainnya. Jadi terdapat beberapa metode ya untuk menyelesaikan persoalan expander bergantung pada informasi yang tersedia. Secara umum, spesifikasi masalah pada expander merupakan fungsi dari aliran, perubahan tekanan, suplai energi, dan efisiensi. Jadi tujuan kita akan membuat model expander untuk mensimulasikan proses ekspansi, dan yang kedua kita akan menentukan efisiensi ekspansi dan suhu outlet ya. Baik, berikut ini ada persoalan ya. Expander digunakan untuk menurunkan tekanan aliran gas yang bertekanan tinggi menjadi gas yang bertekanan rendah. Campuran gas alam yakni metan, etan, dan propan pada temperatur 25 derajat Celcius dan pressure 20 bar melewati expander yang memiliki efisiensi 30%. Flow rate gas tersebut sebesar 100 kmol per hour ya, 100 kmol per jam, dan pressure outlet per expander sebesar 5 bar. Komposisi gas alam yakni metan 0,5 fraksi mol ya, dalam fraksi mol, etan 30%, propan 20%. Dengan menggunakan property package Pengerjaan, tentukan temperatur outlet aliran gas alam tersebut. Oke, ini adalah persoalannya. Seperti biasa kita buka case baru ya. Setelah itu kita masukin komponen list ya, add komponen list. Ya, ini C1, C2, dan C3. Kita masukin ke source state bank di sini. Fluid package-nya jangan lupa kita masukin Bank Robinson sesuai dengan contoh soal ya. Oke, indikator sudah berwarna hijau, kita ke navigation pane simulation di sini. Oke, ini model palette saya geser ke kanan. Saya ambil material stream di sini. Saya namakan di sini fit ya. Kemudian untuk temperatur 25 derajat Celcius dan pressure-nya itu 2000 kPa. Oke. Molar flow-nya 100 kmol per jam, 100 kmol per jam. Kemudian komposisinya jangan lupa ya, metan 0,5 dan etannya itu 0,3, propannya 0,2. Oke, indikator sudah berwarna hijau. Lalu kita pilih expander ya. Kita pilih expander mana nih? Oke. Oke. Namanya kita ganti expander. Inletnya fit. Kemudian outletnya itu kita in out. Energinya kita kasih nama WE gitu ya.
Oke, karena ini tadi kan persoalannya outletnya itu 5 bar atau 500 kilopascal, jadi kita tulis saja di sini 500 kilopascal. Oke, indikator sudah berwarna hijau di sini. Oke, seandainya ya di pitch parameter ini di tab design parameter isentropic efisiensinya efisiensi isentropiknya kita ganti, ini kan 75, kita ganti 30%. Ini kan duty-nya 56. Kita perhatikan duty expander dari 56 ini jadi berapa ya. Nah, dari 56 menjadi duty-nya itu 22 kilowatt ya. Kemudian tadi kan kita perhatikan suhunya ya, outletnya itu jadi min 6,19 derajat Celcius untuk suhunya. Oke, dua parameter ini min 6 derajat Celcius dan duty-nya 22,74 kW. Kita save ya pekerjaan ini. Di modul 6 kita save 6 gitu ya. Oke. Dari contoh ini terlihat bahwa efisiensi expander sebesar 30% dapat menyebabkan penurunan suhu ya sekitar 31%. Jadi semakin rendah efisiensi kompresor, maka semakin kecil penurunan suhu yang dihasilkan, gitu ya. Oke, selanjutnya kita mau membuat diagram fase. Berdasarkan kondisi aliran tadi, buatlah PT diagram ya untuk aliran inlet dan outlet expander. Kita di tab home ini kita pilih menu analisis di sini ya. Oke, kemudian di root kita klik model analisis. Sorry, bukan model analisis tapi stream analisis. Setelah ini di stream analisis kita pilih klik add, maka muncul pop-up window. Kita pilih envelope di sini. Setelah itu kita di objek ini kita klik out dan kita pilih OK. Oke, setelah muncul ini kita klik envelope out di sini. Lalu kita di tab design kita pilih connection di sini. Lalu kita pilih select stream, kita pilih out dan kemudian OK. Oke, di sini kita di tab performance kita akan ada tabel, di sini kita pilih plot. Nah, di envelope tip ini kita pilih PT pressure temperature. Nah, di sini merupakan diagram pressure temperature. Nah, di sini untuk merah boiling. Kita bisa baca ini dew point, ini boiling point. Ya. Itu untuk diagram fase PT. Oke, kita beralih ke alat penukar panas ya. Kita ke peralatan penukar panas. Alat penukar panas merupakan bejana yang digunakan untuk mentransfer energi panas dari satu aliran proses ke aliran proses lainnya. Konfigurasi alat penukar panas yang paling banyak digunakan adalah cell and tube ya. Terdapat sejumlah model alat penukar panas di dalam MySys, yaitu berupa heater atau cooler, LNG exchanger, cell and tube heat exchanger, air cooler,
kemudian fire heater. Di dalam HYSYS kita dapat memilih model heat exchanger untuk keperluan analisis ya. Pilihan yang tersedia dapat berupa endpoint analysis design model, ideal counter current, weight design model, steady state rating method, dan dynamic rating method. Oke, kita coba untuk ke air cooler terlebih dahulu. Air cooler merupakan unit operasi yang menggunakan campuran udara yang ideal sebagai media perpindahan panas untuk mendinginkan aliran proses. Sejumlah fan akan mensirkulasikan udara melewati bundle tube untuk mendinginkan fluida proses. Air cooler dapat menyelesaikan beberapa spesifikasi seperti koefisien perpindahan panas overall, ya, total aliran udara, suhu aliran yang keluar. Oke, di sini ada persoalan ya. Sebuah air cooler digunakan untuk mendinginkan aliran liquid yang berupa campuran etanol dan monopentanol. Liquid masuk ke dalam air cooler pada suhu 100 degree Fahrenheit dan pressure 16 psi. Laju air molar liquid sebesar 2200 pound mol per hour. Etanol dan monopropanol berupa campuran yang equimolar ya. Jika suhu udara intake sebesar 77 degree Fahrenheit, hitung berapa suhu outlet dan beberapa parameter lainnya. Seperti biasa, kita ke case baru ya, kertas baru. Selain ini kita ke component list, add komponen, kita pilih ke etanol ya. Kemudian untuk propanol. Oke, lalu kita ke fluid package. Di sini kita pilih NRTL ya. NRTL di sini. Oke, indikator sudah berwarna hijau. Kemudian kita ke navigation pane simulation di sini. Dan kita pilih material stream di sini. Langsung kita namai di sini. Fit. Kemudian untuk temperaturnya kita pakai Fahrenheit dan PSI. Oke, kita ke setting unit dulu ya. Oke. Berapa tadi? In temperaturnya 100 dan pressure-nya 16. Kemudian komposisinya tadi equal molar ya. Oke, pound molnya per hour 2200. Komposisinya equal molar. Untuk komposisinya equimolar ya, 0,5. Kemudian 0,5 juga untuk propanol. Oke. Indikator sudah berwarna hijau, kita close. Lalu kita ke pellet, model pellet. Di sini kita pilih air cooler ya. Kita drag ke close it di sini dan kita namakan di spesifikasinya. Ini kita namakan air cooler ya. Air cooler. Dan inletnya
speed. Outletnya kita namakan produk seperti produk. Oke, sudah. Kita beralih ke parameter ya. Kita isikan untuk delta P 1,2 SI, kemudian ini konfigurasinya 1 to Pro, 1 pass, kemudian air intake temperaturnya itu 77 derajat Fahrenheit, air outletnya kita isi 86 degree Fahrenheit. Oke, kita coba cek untuk suhu outletnya 76,95 ya, 6,95. Kita beralih ke tab rating ya. Kita akan memberikan atau memasukkan spesifikasi ya, spesifikasi baru. Dengan menggunakan spesifikasi ini nanti HYSYS akan mampu menghitung aktual volumetrik aliran udara. Untuk number of fan-nya kita isi 1, kemudian demanded speed kita isi 42 rpm, kemudian untuk desain speednya kita isi 60 rpm, desain airflow kita isi 10 hectometer cubic per hour. Oke. Pada titik ini air cooler telah dispesifikasi sepenuhnya ya. Kondisi aliran proses yang keluar dari air cooler dapat dilihat pada pitch condition tab worksheet. Oke, kita coba di tab worksheet, di condition di sini. Nah, untuk temperatur 100. Kemudian untuk pressure-nya 14,8 PSI, kemudian yang lainnya bisa dilihat. Kemudian parameter-parameter desain air cooler dapat dilihat pada pitch performance di sini. Kemudian di result di sini ya, ini ada untuk parameter-parameter desain air cooler. Oke, jadi suhu fluida proses yang keluar dari air cooler sebelum dan sudah dipasang spesifikasi air cooler itu tadi ya, di sini beda ya tadi. Oke, begitu. Kita beralih, kita close dulu ya. Kita nanti beralih ke heat exchanger. Kita save dulu di sini. Kita 6 bit saja ya. Oke, kita beralih ke HE. Oke. Heat exchanger. Heat exchanger menjalankan perhitungan heat balance dan material balance di kedua sisi. Heat exchanger sangat fleksibel dan dapat menyelesaikan perhitungan temperatur, tekanan heat flow, termasuk heat loss dan kebocoran, laju alir material, dan UA. Di dalam HYSYS, kita dapat memilih model untuk keperluan analisis. Pilihan yang tersedia dapat berupa endpoint analysis design model, ideal countercurrent, weight design model, steady state rating method, dan dynamic rating method. Baik, di sini ada persoalan tentang heat exchanger silent tube ya. Diketahui sebuah silent tube heat exchanger digunakan untuk mempertukarkan panas antara fluida panas dan fluida dingin. Yang keduanya berupa air. Air panas masuk pada sisi tube pada temperatur 120 degree Fahrenheit dan pressure 100 PSI, serta laju alir molar sebesar 5000 pound per jam. Air dingin masuk pada sisi sel pada suhu 90 degree Fahrenheit, pressure-nya 100 PSI,
dan laju alir molarnya sebesar 4000 pound mol per jam. Kemudian delta P sisi tube and sisi sel sebesar 5 psi. Hitung parameter-parameter desain dan operasi yang belum diketahui. Baik, seperti biasa kita ke lembar cache baru di sini ya. Kita tunggu. Oke, di komponen di sini seperti biasa ya. Kita tambahkan komponen listnya water. Dan fluid package-nya Pen Robinson isi. Oke, indikator sudah berwarna hijau. Kita ke simulation di sini. Dan di model palette kita isikan material stream di sini ya. Dan kita namakan untuk material stream ini ya, tube in. Kemudian temperaturnya 120 Fahrenheit, pressure-nya 100 PSI. Kemudian untuk molar flow berapa kayaknya pound mol per jam, 5000 pound mol per jam. Kemudian mol fraction komposisi kita isi 1. Oke, indikator sudah berwarna hijau untuk material stream ini. Oke, di model palette kita ambil heat exchanger, kita drag. Kita masukin spesifikasi heat exchanger di sini. Name kita ubah ya di sini. STHE selain tube heat exchanger. Dan tube side inlet kita isi tube in gitu ya. Tube in. Kemudian untuk tube outletnya, tube side outlet kita isi tube on. Kemudian cell side inlet, cell in. Kemudian untuk cell side outlet kita isi cell out. Kita beralih ke parameter di sini ya. Kita di sini untuk heat exchanger modelnya simple endpoint, kemudian heat leak loss-nya kita pilih none ya. Dan tube side delta P dan cell side delta P itu 5 psi. Kita isi di sini 5 ya. 5 psi. Kemudian di sisi tube-nya juga 5 psi. Oke, kita beralih ke tab worksheet. Di sini kita masukin beberapa spesifikasi ya di material stream cell in di sini. Untuk temperaturnya itu 90 degree Fahrenheit. Kemudian untuk pressure-nya itu 100 PSI. Kemudian untuk molar flow-nya 4000. Molar flow-nya 4000 pound mol per jam. Kemudian untuk komposisi ya, komposisinya
Di sel ini tuh 1 untuk sama-sama air ya. Kita coba lihat di desain, kemudian di spek di sini ya. Nah, degree of freedom di sini 1 ya, sama dengan 1, sehingga memerlukan 1 parameter lagi agar perhitungan dapat diselesaikan ya. Untuk kesuksesan simulasi maka diperlukan kelengkapan spesifikasi baik untuk aliran inlet dan outlet pada kedua sisi heat exchanger, atau kelengkapan spesifikasi aliran inlet dan outlet pada salah satu sisi ya, baik cell atau tube, dan pilihan spesifikasi yang sesuai untuk memenuhi degree of freedom sama dengan 0. Di dalam simulasi HE, heat balance selalu merupakan spesifikasi. Agar HSYS dapat melakukan perhitungan, kita perlu masukin salah satu nilai ke dalam heat exchanger. Kita coba untuk masukin nilai UE-nya di parameter di sini ya. Kita isi 2,5 kali pangkat 10 pangkat 6. Kemudian PTU degree Fahrenheit hour, oke, 2,5 kali 10 pangkat 6. Oke, faktor correction is low. Kita coba ke design connection parameter, kita ubah modelnya ke dynamic. Oke, jadi ini dynamic rating ya, indikator sudah oke di sini. Kita rapikan dulu. Kita beri nama ya, kita save ya, hilang 6HE itu aja ya, 6HE. Oke, kita selanjutnya ke LNG exchanger ya. Jadi untuk model LNG exchanger digunakan untuk memodelkan neraca massa dan energi aliran heat exchanger yang multi-stream dan heat exchanger network ya. Metode penyelesaian dapat digunakan untuk berbagai variasi spesifikasi dan variabel yang tidak diketahui. Pada LNG exchanger kita dapat menspesifikasi berbagai parameter ya, termasuk heat loss atau leaks, koefisien perpindahan panas overall, atau temperatur, pendekatan temperatur maksud saya. Jadi terdapat 2 pendekatan yang dijalankan untuk penyelesaian simulasi. Yang pertama, pada kasus hanya satu variabel yang tidak diketahui, maka simulasi akan diselesaikan secara langsung dari neraca energi. Yang kedua, pada kasus banyak variabel yang tidak diketahui, maka akan dijalankan proses iterasi sehingga diperoleh hasil yang paling sesuai dengan mempertimbangkan banyak batasan, tidak hanya neraca energi tapi juga pendekatan suhu atau koefisien perpindahan panas overall ya. Perbedaan antara model LNG exchanger dengan heat exchanger, yakni LNG exchanger dapat digunakan untuk banyak aliran atau multiple stream, sedangkan heat exchanger hanya untuk 2 sisi aliran, yaitu hot stream dan cold stream. Oke, di sini ada contoh persoalan ya di sini. Jadi di latihan ini sebuah LNG exchanger digunakan untuk mendinginkan aliran gas alam dan refrigeran. Skema aliran pada LNG exchanger ditunjukkan pada gambar di samping ini, bawah ini maksudnya. Ada LNG, kemudian ini ada cold C2 in ya, ini cold C2 out, kemudian ini
cold 1 in, kemudian ini cold 1 out, kemudian ini warm C1 in, cool C1, kemudian ini blend feed in, dan ini cold feed. Nanti ketahui spesifikasi aliran gas alam dan masing-masing refrigeran sebagai berikut di sini. Nah, di sini ada blend feed untuk kondisi operasinya, temperatur, pressure, dan molar flow sudah diketahui dengan komposisi aliran seperti ini ya, etana sampai normal pentana. Dan warm C1 untuk kondisi operasi dan komposisi juga sudah diketahui. Kemudian untuk cold 1 ya, kondisi operasi dan komposisi sudah diketahui. Cold C2 juga kondisi operasi dan komposisi sudah diketahui. Nah, pertanyaannya tentukan laju alir cold C2 etan refrigeran ya, laju alir cold C2 ini. Nah, ini pertanyaannya itu. Jadi untuk seperti biasanya kita buka case baru. Oke, seperti biasa juga di komponen list kita masukin komponen-komponen yang perlu kita masukkan. Ada metana, etana, propana masuk. Kemudian isobutana, normal butana, isopentana, dan normal pentana juga masuk. Oke, kemudian masuk semua, beli package-nya, jangan lupa Frank Robinson ya, seperti pada umumnya migas. Lalu kita ke navigation pane di simulation di sini. Kita masukin untuk materialnya ya di sini. Kita pilih 4 material. Kita masukin sesuai dengan perintah soal tadi ya. Blend feed dengan kondisi operasi derajat Celcius, kemudian 500 kilopascal, kemudian molar flow-nya itu 1000 kmol per jam ya. Kemudian untuk komposisinya C1 0,5386, kemudian etannya 0,1538, propannya 0,0769, isobutannya 0,0692, kemudian 0,0615, isopentannya itu 0,0538, normal pentannya 0,0462. Oke, udah totalnya 1. Kemudian untuk material stream yang kedua kita masukin, saya namakan uang C1 gitu ya. Temperaturnya itu 30 derajat Celcius, kemudian pressure-nya itu 5000 kilopascal, molar flow-nya 50 kmol per jam. Sedangkan komposisinya kita isi warm
0,95, kemudiannya 0,05. Oke, kayaknya 0 karena sudah totalnya 1. Kemudian material stream yang ketiga kita isi cold 1 ya, cold 1. Temperaturnya itu bukan vapor fractionnya di sini 1 ya, kita isi 1. Kemudian pressure-nya 2000 kilopascal. Kemudian molar flow-nya 75 kilomol per jam. Kemudian komposisinya cold 1 0,95 untuk metan, dan untuk etannya 0,05. Sudah 1. Oke, komposisi udah. Kemudian material stream yang keempat cold C2, cold C2. Kemudian temperaturnya itu vapor fractionnya itu 0. Kemudian pressure-nya 250 kilopascal. Kemudian untuk fraksi komposisinya, ya ini 0,02 metannya, kemudian 0,98 untuk etannya. Total 1 sudah oke. Kita close dulu. Oke, kita masukin untuk LNG exchanger di sini. Untuk namanya kita ubah aja ya, LNG exchanger. Kemudian untuk inlet streamnya ini kita isi plan feed gitu ya. Kemudian yang kedua uang C1. Kemudian kita perlu tambahkan side ya, satu lagi, jadi ini ada 4 karena alirannya ada 4. Cold 1, yang keempatnya itu cold 2. Nah, kita isikan untuk outlet stream ya, cold feed di sini, cold feed. Kemudian untuk uang cool C1. Kemudian cold 1 yaitu cold 1 out. Untuk cold C2 nya cold C2 out. Kemudian untuk pressure dropnya kita isi di sini 100, kemudian di sininya itu 10, kemudian 50, dan coldnya 5. Oke, ini ya. Untuk spesifikasi ini hot, kemudian ini hot, kemudian ini cold, ini cold. Kemudian kita pindah ke pitch parameter di sini.
Kemudian kita pilih radio button extreme di pilihan hit leak atau loss. Jadi perlu dicatat bahwa hal ini akan menaikkan jumlah variabel yang tidak diketahui menjadi 2, sehingga degree of freedom-nya sama dengan 2. Oke, di dalam grup exchange detail ini kita tetapkan jumlah interval untuk 4 passnya itu masing sebesar 20 ya. Ini juga 20, ini juga 20. Oh ya, untuk pilihan hit leak loss ini bisa kita ubah-ubah kalau cutting methodenya itu simple weight di sini ya. Oke, setelah pindah di specification di sini ya. Jadi agar operasi dapat diselesaikan, maka jumlah variabel independen yang tidak diketahui harus sama dengan jumlah constraint. Berarti degree of freedom-nya harus sama dengan 0 ya. LNG memberikan parameter-parameter pembatas berupa koefisien perbedaan panas overall atau UA, kemudian minimum temperature approach atau temperature difference antara dua aliran. Untuk persoalan ini diperlukan 2 jenis spesifikasi ya, yaitu delta temp dan duty ratio. Jadi kita perlu menambahkan beberapa spesifikasi ya. Oke, di sini saya tulis untuk NIM-nya cold feed min cold 1. Kemudian untuk type-nya delta temp, stream-nya itu cold feed, stream minusnya itu cold 1. Oke. Spec value-nya itu 15 derajat Celcius. Oke. Kita tambahkan lagi untuk masih warm 1 min cold hot. Kemudian masih type-nya delta temp, kemudian stream delta warm C1, kemudian stream cold 1 out cold. Cold 1 out, kemudian spec value-nya 2. Dan kita tambahkan lagi delta temp, kemudian di sini delta temp warm C1, dan hotnya dan di sini 5. Tambahkan lagi untuk duty ratio spec, untuk name-nya fraction dan duty ratio pas hitleak, kemudian overall spec value 0, dan tambahkan lagi hitless kemudian duty ratio criticalnya loss overall 0.
Oke, jadi kita sudah menambahkan 5 spesifikasi ya, dan degree of freedom yang tersisa tinggal 1 ya. Karena ini masih 1, kita pindah ke tab worksheet di sini. Di sini pada call C2 out, fraksi uapnya sama dengan 1. Untuk call C2 out nya untuk fraksi uapnya sama dengan 1. Di sini pembacaannya masih temperatur close ya. Kita ke tab performance di sini. Nah, di plot kita di pitch plot ini kita ubah tipe plotnya untuk sebagai temperatur. Kemudian sumbu X-nya heat flow. Nah, oke, jadi kita bisa melihat pada suhu berapa kedua composite curve-nya ini saling berpotongan. Agar dapat diselesaikan, kita dapat mengubah suhu pada uang C1 lebih rendah daripada inputan awal, yakni kurang dari 30 derajat Celcius. Cara lain untuk menyelesaikan simulasi adalah dengan menghilangkan beda suhu antara cold 1 out dan uang C1 dan mengubah spesifikasi menjadi minimum temperature approach untuk exchanger sebesar 2 degree Celcius. Jadi kita ke tab desain ya di sini, dan kita tambahkan spesifikasi seperti pada tadi ya di atasnya ini. Untuk name-nya min T approach, type-nya min approach ya. Kemudian untuk pasnya overall kita pilih, dan untuk spec value-nya 2 derajat Celcius. Oke, cover specified. Nah, kita nonaktifkan checkbox warm C1 min cold 1 out. Nah, di sini ya kita nonaktifkan. Oke, di sini indikator sudah berwarna hijau, artinya HC sudah melakukan perhitungan. Oke, jangan lupa kita save ya. Sudah selesai. Kita rapikan. Oke, sudah kita rapikan, lalu kita save dengan nama LNG itulah. Oke, selesai. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.